Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Marsekar Muhammad dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait etnoscience. Etnoscience sendiri adalah pembelajaran sains berbasis kearifan lokal, di mana kita akan mengkaji suatu konteks sains atau konteks ilmiah berdasarkan kearifan budaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Tentunya kearifan lokal di Indonesia sangat beragam karena Indonesia sendiri terdiri dari banyak suku-suku dan banyak kebudayaan yang ada. Salah satunya adalah suatu kearifan lokal berupa jajanan khas dari daerah tempat tinggal saya. Jajanan ini bernama Latopia. Jajanan Latopia itu berasal dari Desa Kademangaran, Kecamatan Tuguturi, Kabupaten Tegal. Tentunya saya akan menjelaskan secara detail bagaimana jajanan ini dikaitkan pada konsep sains. Penasaran dengan videonya? Stay tune. Baik, ini kita akan melakukan perjalanan menuju tempat produksi Latopia yang ada di Desa Kademangaran, tepatnya di Kabupaten Tegal. Nah, bisa dilihat ini ada kawasan sekitar rumah saya. Ini ada rumah saya, dan itu ada tetangga saya yang Pak Bagio. Ini ada tetangga saya yang baru dibuat. Nah, ini sekitar kawasan rumah saya. Oke, tanpa menunggu lama, kita akan menuju ke tempatnya. Oke, let's go.
depan saya sudah ada Mas Oki selaku pengusaha UMKM, pengusaha Latopia di Tegal. Oke, itu saya tanya dulu Mas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Saya sangat Mas Oki ini sangat luar biasa, bisa mengembangkan suatu produk khas Tegal yaitu berupa Latopia itu seperti di Yogyakarta, itu mirip seperti Yogyakarta tapi khas Tegal. Nah ini pelaku saya sangat luar biasa. Bisa kita mulai langsung wawancaranya Mas? Bisa. Santai aja Mas, mungkin bisa santai sebisanya. Oke, pertanyaan pertama. Ini umum kan? Mana itu awal-awal usaha Mas? Itu kenapa sih Mas Oki itu bisa berpikir bisa usaha atau dia? Waktu itu kan saya juga kebetulan masih kuliah semester 5. Saya pengen cari Kan pas produksi itu kan pasti satu bangun pasti usaha. Tapi kira itu Mas dari mulai 2016 sampai sekarang itu satu bangun apa selalu ke atas terus? alhamdulillah semakin meningkat. Iya. Mas kayak rugi sekitar sejuta rugi dong. Oleh setiap produksi itu selalu laku yang juga Itu pas awal-awal produksi nih Mas. Itu Mas Oki itu mulai mulai produksi berapa kilo? dari awal-awal sih paling 2 kiloan sih. 2 kiloan. Paling produksi paling 128 biji lah. 128 tiap minggu. Semakin tambah lagi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi Mas Oki ini alhamdulillah dari mulai 2016 itu naik terus. Alhamdulillah banget. Itu sangat pencapaian yang luar biasa bagi UMKM. Oke, Mas. Kita akan topik selanjutnya. Mungkin Mas nanti bisa menjelaskan kan bagaimana cara pembuatan ini dilakukan. Cara pembuatan ya kita buat adonan dulu, rasa-rasanya dulu, terus setelah itu kulitnya lalu di meja ya pastinya ya, terus langsung diisi terus langsung masuk oven, selalu rolling gitu, selalu oven masuk di sini buat lagi oven keluar sini masuk. Jadi mulai dari pembuatan bahan, terus pembuatan bahan kulit, terus Kulit rasa-rasa dari kayak coklat, keju, ini variasi isinya apa sih? ada coklat, keju, susu, 2 kacang hijau. Mungkin Ada bisa 5 rasa itu. mungkin bisa ditunjukin ya. Jadi ada rasa-rasanya, ada kacang hijau, keju, buah, susu. Yang paling favorit apa Mas? Kacang hijau. Kacang hijau. Ya, di mana-mana itu nggak di Tegal, nggak di Papua, Jogja itu memang paling favorit. Paling favorit itu kacang hijau memang. Jadi kita masuk ke pertanyaan kedua. Kita masuk ke konsep sains ini. Pada proses pencampuran bahan dari tepung, pakai telur nggak Mas? Enggak. Dari tepung, terus air, apa sih Mas bisa dibeli? Tepung, air, minyak, Mentega. Nah, dari keempat bahan itu ini saat dicampur, saat kita aduk, itu kan menjadi elastis Mas. Jadi ya, empuk gitu. oke ya. Kira-kira menurut Mas, kenapa bisa? Ya karena sebenarnya air sama mentega itu sama minyak, jadi tepungnya itu ya empuk lah. Kalau minyak doang ya pecah, kalau air doang ya keras. Jadi harus ada minyak, harus ada air supaya Mentega gitu. seluruh bahannya itu tercampur dan empuk ya Mas. Elastis gitu ya. Setelah dibuat adonan nih Mas, itu kan dipanggang ya. Ya itu kira-kira saling Ya, yang penting kompor nggak terlalu besar, masukin tapi harus dibolak-balik sih. Sekali oven aku makan udah kenal dibalik lagi, ya rata lah. dimasukin ke kompor, mungkin bisa ditunjukin
Contohnya seperti apa? Masih manual. Masih manual. Karena masih UMKM, semoga nanti bisa berkembang menjadi pabrik. Oke. Menurut Mas Oki nih dari segi ini kita dari kimia, ya, kenapa sih Mas bangga itu bisa matang, bisa meneras betul? Atas. Jadi ya mak. Ya, begitu ya Mas. Karena panas Kalau dibungkus ya dalam muntah. Dan ovennya karena saatnya nggak harus sampai kosong dulu, setengah matang paling kali terus 2 kali lah. Jadi bolak-balik kayak bakar jadi dia bentuknya terus dibolak-balik supaya kira-kira pada saat laptopnya itu dimasukkan ke oven itu panasnya cukup panas tapi lama itu kira-kira apa yang terjadi Mas? kalau terlalu panasnya langsung gosong, langsung gosong tapi dalamnya mentah. Akhirnya itu iya bagus. Gak kecilan, gak kegedean, ya merata lah. Kira-kira Mas coba ya panas yang pas buat laptop itu matang sempurna itu apa? Tidak, kalau derajatnya nggak bisa dikira-kira, soalnya nggak ada ukurannya, karena manual sih ya. Oke, iya. Jadi karena manual ya belum bisa Kira-kira kira-kira pakai insting. ilmu guna lah. Oke, jadi menurut Mas Oki ya itu jika terlalu lama ya terlalu lama dan panasnya tidak sangat tinggi ya geseng itu bahasa Tegal ya Mas. Nah, geseng ya kalau dari Tegal itu namanya geseng. Kalau bahasa Indonesia gosong. Kenapa sih Mas pas laptopnya itu pas gosong, maksudnya pas matang, bukan gosong, pas matang itu ada juga sih. Itu Kalau kosong, ya kalau matang lah keras ataupun agak kecoklatan gitu. Kenapa cuma 2 sisi? kalau nyampe kecoklatan terlalu coklat, itu karena biasa telat membalik. Kita telat datang ke oven, Iya. jadi kepanasan lah. Selamat ya. Udah gini. Pertanyaan selanjutnya Mas. Mas Oki itu nggak masalah apa saja sih produksi sampai pengemasan itu pakai alat apa sih? Alat paling gandang, kompor, Mulai dari pembuatan adonan deh. Itu alatnya apa sih Mas? manual. Belum ada alat-alat saya. Komplit. Jadi masih pakai berarti pakai itu ya Mas? Plastik ada plastik ya Mas? Terus kalau pas proses pembuatan itu nih Kulit sama sih, masih sama. masih pakai tangan ya Mas? Jadi pembuatan pembuatan bahan sama kulit masih manual. Terus pas pemanggangan tentu pakai oven ya Mas? Ovennya juga. Terus buat pengemasan Mas, kira-kira ada alat sih? Kalau kita beli jadi kayak besek gitu. Kita terbesek. Timbol beli sudah jadi. Bisa ditunjukin Mas aja. Itu kayak besek-beseknya kayak gitu ya. Hari gini. Kemudian ini ya, plastik ya Mas? Plastik. Ya, plastik. Oke Mas, buat pada proses pemanggangan itu kan pakai oven manual. Kira-kira ada sisi negatifnya nggak sih Mas? Kalau sisi negatifnya sih yang mungkin lebih lama sih, nggak bisa langsung gede banyak kayak gitu bisa. Karena membutuhkan oven banyak kan karena kecil-kecil sih ya Pak. Kira-kira oven itu masuk berapa? Kalau satu oven itu 16 biji. Kalau ini ada 10 oven belakang oven. Berarti total 160 biji per oven sih. Iya, satu. Banyak sih buat ukuran UMKM.
satu yang ya jangan. Jadi pada saat proses pengemasan nih, Mas Oki itu menggunakan timbul dan biasanya. Nah, itu kira-kira Mas Oki tahu nggak sih efek-efeknya? Keuntungan menggunakan kedua bahan ini, Mas? Ya, sebenarnya sih kalau pakai kayak timbul biasanya itu ditumpuk dua satu dua itu dua nggak apa-apa, timbul tiga nggak apa-apa. Tapi kalau pasang box yang pakai kardus itu agak lembut, kalau tumpuk itu kurang kuat sih. Ya sebenarnya anak minat main sih ini sih. Kemudian Mas, pada saat menggunakan oven itu kira-kira ada kemampuan khusus nggak sih, Mas? Mungkin dari semua karyawan bisa open sih, nggak bisa. Kalau nggak terbiasa ya pak sering gosong, sering panas. Kurangnya ngecek juga sih. Cara makanya gimana sih, Mas? Ya sebenarnya dinyalain dulu. Berapa kalau ya sebelum panas sebenarnya langsung ditaruh nggak apa-apa. Tapi dari pagi sampai siang nyampe istirahat itu nggak pernah dimatiin. Jadi Terus dia nyala terus rolling lah dari meja ke situ. berarti karena ini menggunakan kompor, jadi dinyalain kompornya, terus tunggu itu panas, langsung masukin. Langsung masukin aja kalau yang penting ukuran kompornya udah pas. Dalam memasak menggunakan oven itu berapa menit? 15 menit, 15 menit dapat 16 biji kali 10 oven 160 biji per 15 menit. Kalau untuk sampai sore ya bisa sekitar ya 130 1300-an lah. Kadang 2000 bisa. Pas beli oven ini berapa bu? Itu beli deterjen. Dari kali itu dalam bentuk jadi ya sudah tinggal pakai taruh di atas kompor ya. Mas Oki itu dalam satu paket ya itu Ya, berapa Mas? Berapa biji? paket Satu besek lah namanya. satu besek. Kita nggak berisi ya. Ini kan? Iya. Biasanya ada yang isi 20, 22, 25, 29, nyampe 32, 50 ribu. Kira-kira tuh per isinya tuh pas waktu itu untung berapa? Kalau untuk sih ya hampir separuh. Separohnya. Agak lumayan loh. Jadi ya anggap aja yang isi 25 untungnya loh. Nggak ada biasa. Tapi kayaknya sih enggak separuh. Iya ada sih. Gini, kira-kira Mas tahu nggak sih berapa ukuran latopnya? Sisi kan kotak tuh. Iya. Itu sisi-sisinya itu berapa Mas? Kalau kan mengembang sih ya, Mas. Iya. Jadi ya paling ya kalau belum mengembang ya paling habisan setengah. Lebar ke sininya paling 3 cm. 2 cm setengah lah. Ada di setengahnya. 2 cm setengah. Jadi dari pas sebelum dipanggang itu berapa? Ya, Satu saja. 1 cm. 1 cm setengah lah. 1 cm kurang lebih. Tapi kalau udah melar ya paling nambah. Belas ya. senti bawah. Setengah senti lah nambahnya paling. Kira-kira menurut Mas ini Latopia bakal nanti gitu. Insya Allah sih kalau di Tegal
karena makanan oleh-oleh segel ya, insya Allah lagi bisa menjaga kualitasnya terus sih, insya Allah terus diminati terus lah oleh lingkungan dan orang-orang kecil untuk oleh-oleh di luar kota. Dia selagi bisa menjaga kualitas dan konsisten terhadap produk pasti diminati oleh warga. Yang penting itu bagaimana dari seorang UMKM itu mampu menjaga kualitasnya seperti itu. Terakhir gitu ya. Kira-kira kenapa sih mas saat itu sangat diminati? Dari kemarin saya observasi itu banyak tuh. Itu kira-kira apa? Ya karena kebetulan kemarin kan ada lebaran. Mau lebaran buat nyadar-nyadar kan lebaran kan orang yang pada mudik pada pulang lagi pada bawa oleh-oleh. Pas kebetulan senang banyak banget lah. Hampir nolakin banyak banget ribuan orang, ribuan SMS, ribuan hits. Kalau dari kemarin itu sibuk banget. Kebetulan kita juga ini setelah lebaran itu penjualan sangat tinggi sekali mas. Dari biasa. Kira-kira orang-orang itu beli laptopnya itu buat acara apa sih mas? Atau itu sebenarnya sebuah guna sih. Paling utama itu buat oleh-oleh buat luar kota. Kayak bawa ke saudara-saudara di luar kota, bawain oleh-oleh apa buat ngomongin orang nakis apa buat acara-acara tahlilan juga bisa. Ini jadi bisa digunakan buat apa aja, buat Pacetan bisa, ya, pacaran orang kerja bisa, Iya, buat keluarga, cemilan di rumah bisa. Kira-kira nih mas, jika isinya dibuat lebih menarik, itu kira-kira bisa menarik lebih banyak nih mas, kayak misalnya kasih apa ya, abon, isi apa ya, yang sesuatu yang beda gitu loh mas. Apa ada pertimbangan lain? Sebenarnya sih untuk rasa itu tergantung mau dibanyakin apa enggak sih, maksudnya kayak bisa rasa-rasa yang lainnya juga bisa. Sebenarnya di sini kan masih ya merintis lah, masih belum merasa lebih. Nanti nih 5 rasa dulu aja. Nanti ya ada waktunya nambah, harus sesuai. Udah bener-bener udah banyak yang aneh rasanya ini ya. Buat rasa yang orang pengenin. Ini bisa dipakai itu mas, coklat tapi coklat meler. Oh kalau itu coklat meler itu nggak bisa, nggak bisa. Soalnya memang ada nanti deh. Khusus buat yang lain nggak bisa. Jadi tidak semua bahan bisa. Kayak kalau misal pistok meler itu benar-benar bisa karena bahannya berbeda. Jadi pertimbangan itu ya, isiannya tidak bisa diisi sembarangan. Itu harus tergantung dengan bagaimana tekstur dari isi, bagaimana tekstur dari kulitnya ya mas ya. Iya, kulitnya. Soalnya kalau lentur nggak bisa, dimasukin nggak bisa. Ya, mas. Kira-kira mas, kalau misal laptopnya kita buat lebih besar mas, Iya. 2 kali lipat awalnya kita, itu berapa kali mas, berapa centimeter mas isinya? Ya. Ini sih tadi satu senti paling ke atas. Iya, sampai paling 2,5 meter. Tangannya mas. Kira-kira mas kalau kita buat 5 cm, kira-kira gimana mas? Ya kalau prinsip saya sih, kalau kegedean sih, akhirnya terlalu nanti belanggar. Belanggar. Belanggar Belanggar ya. ya. Belanggar itu bahasa Indonesia apa sih? Bosen. Makan satu nggak bisa. Ya, weh itu bener ya. Mendingan nggak gede-gede Ya. nanti bikin penasaran terus. Aku setuju bener ya. Yang penting kualitas biar gimana caranya sedikit tapi enak. Iya, setuju bener. Biar ketat juga. Ya jadi kalau kita buat sebenarnya bisa aja kalau misalnya mau, tapi karena ditakutkan para konsumen itu bosen atau blenger, bosen sama rasanya karena banyak habis-habis, jadi nggak mau beli. Jadi lebih masuk itu lebih baik sedikit tapi
banyak yang suka gitu, sekali makan atau 2 kali gigit Habis. seperti itu. Dan tahu jawabannya bisa gitu kita coba. Jadi Mas, ini itu pertanyaan dari saya. Semoga teman-teman usaha Mas Oki ini bisa semakin besar sampai menghasilkan pabrik dan Amin. sampai keluar kota, sampai pokoknya orang-orang Semarang ini harus tahu ada Latopia Mas. Saya pengennya saya lulus dari Universitas Negeri Semarang, Latopia sudah ada di Semarang Mas. Saya pengen itu Mas. Saya bangga banget tuh kalau ada di toko oleh-oleh Latopia khas Tegal. Saya bangga banget. Apalagi saya orang Tegal banget. Saya bangga. Pengennya sih itu mas, Iya. buat pabrik, Iya. tokonya kayak di Jogja itu, motivasi banget saya Iya. kalau ke sana. Merubur. Iya. Jadi ya, jadi itulah sedikit wawancara bersama Mas Oki selaku usaha UMKM Latopia Mas Tegal. Semoga bisa bersukses dan semoga bisa lebih terkenal lagi. Ini itu saja ya Mas wawancara dari saya tentang saya. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih mas. ya. Oke, kita tadi telah wawancara dengan Mas Oki selaku UMKM pembuat Latopia ya. Nah, ini kita ada beberapa Latopia yang bisa kita review nih untuk melihat apa sih bedanya Latopia dengan bakpia yang ada di Yogyakarta ataupun makanan-makanan Indonesia. Tentunya yang namanya makanan khas itu harus ada khasnya ya, tidak boleh sama dengan makanan lain. Oke, mari kita lihat sini. Kita lihat. Nah ini tuh ada beberapa ya, ada 3 ya ini rasanya kalau nggak salah kacang hijau nih ya. Kita lihat ini, kita rasakan apa sih bedanya dengan bakpia atau pia-pia apa tuh ya. Ini teksturnya agak keras ya, atau crispy, bukan keras, maksudnya crispy gitu loh. Nah lihat nih itu agak tidak seperti bakpia. Bakpia itu kan soft ya, lembut. Ini agak crunchy, agak kriuk gitu loh. Ini bagian kulitnya ya. Memang dari Latopia itu yang dikhususkan itu bagian kulitnya sih, karena dari pembuatannya yang ada di video itu pembuatan yang disorot itu bagian kulitnya. Nah, mari kita lihat ya bagian dalamnya. Nah, tuh. Ini bagian dalamnya nih. Ya. Ini bagian dalam kulitnya ya. Bagian isiannya itu ini tuh seperti adonan kacang hijau. Dalamnya lembut, tapi yang bagian sini tuh masih crispy ya. Beda sama bakpia. Nah, mari kita coba ya. Bagaimana rasanya? Enggak terlalu manis, ringan, namun agak kering di mulut. Nah, bagian kulitnya kriuk, crunchy. Ya itulah yang menjadi ciri khas dari Latopia ini sih. Bagian kulitnya yang agak crispy, terus rasanya tidak terlalu manis. Dan ini cocok buat jadiin jajanan ataupun yang kalau di sini namanya pacetan. Pacetan itu gampangannya kayak jika ada pengajian itu jajanannya atau makanan buat para tamu. Nah ini namanya pacetan. Nah ini cocok banget pacetan. Apalagi ini paling cocok itu saat ditambah dengan minuman. Minum apapun itu sangat cocok. Kita coba ya. Tuh. Jadi ini bisa cocok diminum oleh menggunakan minum apa aja ya, air putih bisa, teh bisa, semuanya cocok. Dan saat dimakan itu kan mulutnya kering. Itu pada saat didorong pakai minuman langsung masuk ke dalam. Jadi sangat cocok ini jika didorong dengan semua jenis minuman. Oke, ya.
Kita telah melihat bagaimana proses pembuatan dan kita juga telah mewawancarai Mas Oki selaku pengusaha Latopia yang ada di Tegal. Selanjutnya kita akan membahas kajian sains yang ada dalam proses pembuatan Latopia. Nah, pertanyaan pertama adalah saat adonan Latopia itu dibuat, yaitu pencampuran antara tepung, air, minyak, dan lain-lain, itu terjadi elastisitas pada bahan. Nah, bahan tersebut menjadi elastis dan padat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, dari Mas Oki itu menjawab bahwa hal ini terjadi karena adanya tepung dan minyak, sehingga tepung dan minyak dan air hal ini tidak dapat tercampur sehingga membentuk padatan. Nah, ini tidak salah, namun jawabannya belum lengkap. Nah, sini saya akan sedikit membahas terkait bahan yang menjadi elastis dan padat. Nah, ada beberapa proses. Yang pertama adalah pembentukan gluten. Nah, ketika tepung, terutama tepung gandum yang kaya akan gluten dicampur dengan air, protein dalam tepung berinteraksi dan membentuk jaringan gluten. Gluten adalah protein yang memiliki sifat elastis dan memberikan struktur pada adonan. Ini memungkinkan adonan untuk merenggang tanpa robek dan memberikan elastisitas yang khas. Kemudian, hidrasi tepung. Air yang ditambahkan ke tepung menjauhkan molekul-molekul pati dan protein dalam tepung untuk menyerap air dan membengkak. Proses ini meningkatkan viskositas dan memberikan kelembapan yang diperlukan untuk membentukkan jaringan adonan yang kokoh. Kemudian interaksi lemak atau minyak. Minyak atau lemak yang ditambahkan ke dalam adonan berfungsi melapisi partikel-partikel tepung yang membantu mencegah pembentukan terlalu banyak gluten, menghasilkan tekstur yang lebih lembut. Lemak juga membantu dalam membuat adonan lebih mudah ditangani dan lebih elastis. Kemudian pengaruh mekanis. Proses pencampuran dan pengulanan dipengaruhi tekstur akhir. Kombinasi dari semua faktor ini seperti dehidrasi protein dan pati, pembentukan jaringan gluten, distribusi lemak, itu menghasilkan adonan yang padat dan elastis. Ini adalah prinsip dasar yang diterapkan dalam pembuatan berbagai jenis adonan roti atau pasta dan produk-produk kue lainnya. Baik, kajian saya yang kedua itu pertanyaannya adalah bagaimana proses pemanasan atau pemanggangan dapat mematangkan adonan. Nah, di sini Mas Oki menjawab bahwa karena panas ya adonan pasti matang dan mengeras. Nah, ini tidak salah, namun konsep sainsnya belum detail atau belum kurang lengkap. Nah, di sini saya akan mengkajinya secara lengkap. Nah, kita bagi dua, yaitu pada proses pemanasan dari oven ke bahan dan pemanasan dari bahan tersebut. Yang pertama, perpindahan kalor dari oven ke adonan terjadi melalui tiga mekanisme utama, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi yaitu perpindahan panas melalui kontak langsung antara molekul, dan dalam konteks pemanggangan, konduksi terjadi ketika loyang yang panas menyentuh adonan. Panas dari loyang ditransfer langsung ke lapisan bawah adonan melalui kontak langsung. Lapisan bawah adonan kemudian memanaskan lapisan di atasnya dan seterusnya sehingga panas menyebar melalui seluruh adonan dari bawah ke atas. Kemudian konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui gerak fluida yang di dalam hal ini adalah udara di dalam oven. Oven konvensional atau oven dengan kipas menghasilkan aliran udara yang panas merata di sekitar adonan. Udara panas ini memindahkan kalor ke permukaan adonan secara merata. Kemudian gerakan udara membantu memastikan bahwa panas tersebut secara merata di sekitar seluruh permukaan adonan. Kemudian radiasi. Proses radiasi adalah perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik. Nah, elemen pemanas di oven memancarkan radiasi inframerah yang diserap oleh permukaan adonan.
Panas yang diserap ini membantu memanaskan permukaan adonan dengan cepat. Nah, kemudian kita akan bahas terkait matangnya dari sisi adonan. Yang pertama itu proses gelatinisasi pati. Proses suhu meningkat, molekul air yang terserap dalam pati menyebabkan granula pati membengkak dan pecah, melepaskan molekul-molekul pati ke dalam adonan. Hasilnya, pati yang telah melepaskan molekulnya mengental dan memberikan struktur serta kekokohan pada produk yang dipanggang. Kemudian proses denaturasi protein. Protein dalam adonan, terutama gluten, terdenaturasi atau terubah struktur tiga dimensinya akibat panas, yang hasilnya struktur gluten yang baru terbentuk memperkuat jaringan adonan, membantu adonan mempertahankan bentuknya dan memberikan tekstur kenyal. Kemudian ada penguapan air. Panas menyebabkan air dalam adonan menguap, menciptakan uap air yang mengembangkan adonan. Nah, hasilnya uap air yang terperangkap dalam adonan membantu dalam proses pengembangan, memberikan volume pada latopia. Dan konsep sains yang ketiga, itu saat adonan didiamkan terlalu lama di dalam oven, apa yang terjadi terhadap adonan? Nah, di sini Mas Oki menjawab karena terlalu lama pastinya adonan akan geseng. Nah, ini geseng itu merupakan bahasa daerah ya, atau bahasa ilmiah adalah karbonisasi, atau bahasa Indonesianya adalah gosong. Nah, di sini yang terjadi adalah karbonisasi atau gosong, yaitu proses di mana bahan organik seperti makanan terurai dan berubah menjadi karbon atau arang akibat pemanasan yang berlebihan saat pada adonan makanan. Nah, proses gosong pada adonan terjadi akibat reaksi kimia yang disebut reaksi Maillard atau pencoklatan non-enzimatik. Reaksi ini terjadi antara asam amino dan gula atau karbohidrat pada suhu tinggi, biasanya di atas 150 derajat Celcius. Sedikit berikut ini adalah sedikit penjelasan ya. Kemudian panas dari oven memicu aktivitas asam amino dan gula. Kemudian asam amino dan gula bereaksi satu sama lain membentuk senyawa antara yang disebut produk Schiff. Kemudian produk Schiff kemudian mengalami serangkaian reaksi dehidrasi dan rearrangement molekul. Reaksi ini menghasilkan berbagai senyawa baru termasuk melanoid yang merupakan pigmen berwarna coklat kehitaman. Melanoidin terus terbentuk dan menumpuk menyebabkan bagian kue yang terkena panas menjadi berwarna coklat tua dan akhirnya gosong atau berwarna hitam. Rasa pahit pada kue gosong juga berasal dari senyawa yang terbentuk selama reaksi Maillard, reaksi antara asam amino dan protein gula. Nah, berikut ada alur detail dari terjadinya kekosongan pada bahan. Nah, panas dari oven memicu aktivitas asam amino dan gula. Kemudian asam amino dan gula bereaksi satu sama lain membentuk senyawa antar yang disebut produk Schiff. Dan produk Schiff kemudian mengalami serangkaian reaksi dehidrasi dan arrangement molekul. Reaksi ini menghasilkan berbagai senyawa baru termasuk melanoidin yang merupakan pigmen berwarna coklat kehitaman. Melanoidin terus terbentuk dan menumpuk menyebabkan bagian kue yang terkena panas menjadi berwarna coklat tua dan gosong. Rasa pahit pada kue gosong juga berasal dari senyawa yang terbentuk selama reaksi Maillard. Reaksi yaitu reaksi antara asam amino dari protein dan gula reduksi pada suhu tinggi menghasilkan warna coklat dan aroma khas. Konsep sains selanjutnya itu, kenapa saat adonan dipanggang yang berwarna kecoklatan hanya ada di dua sisi saja? Hal ini terjadi karena adanya konduksi panas. Loyang yang terbuat dari bahan konduktif seperti logam
yang berarti dapat memindahkan panas dengan cepat. Saat oven dipanaskan, panas ditransfer dari elemen pemanas ke loyang. Adonan kue yang bersentuhan langsung dengan loyang menerima panas ini dengan cepat menyebabkan bagian bawah latopia menjadi coklat lebih cepat. Karena latopia ini dibolak-balik, jadi yang di bawah terkena loyang itu coklatan dan dibalik akhirnya kecoklatan juga di sisi satunya karena dibolak-balik. Kemudian selain itu ada reaksi Maillard. Reaksi Maillard juga dikenal dengan pencoklatan non enzimatik terjadi antara asam amino dan gula pada suhu tinggi. Reaksi ini menghasilkan melanoidin, pigmen berwarna coklat kehitaman yang memberikan warna coklat pada bagian bawah latopia. Panas dari loyang mempercepat reaksi Maillard pada bagian bawah kue sehingga lebih cepat berwarna kecoklatan. Jadi warna kecoklatan ini terjadi karena adanya reaksi Maillard, yaitu reaksi enzimatik, non enzimatik, reaksi antara karbohidrat dan protein. Kemudian ada aliran udara. Aliran udara panas di dalam oven tidak merata. Bagian bawah oven biasanya lebih panas karena elemen panas berada di bagian bawah. Aliran udara panas yang lebih tinggi di dalam oven cenderung mengeringkan bagian atas kue lebih cepat sehingga bagian atas latopia tidak kecoklatan seperti bagian bawahnya. Seperti itu. Jadi seperti itulah teman-teman, dimulai dari proses pembuatan dan wawancara dengan Mas Oki selaku pengusaha Latopia yang ada di Tegal dan penjelasan sains ilmiah yang ada di dalam proses pembuatannya. Nah, kesimpulannya adalah kita dapat mempelajari konsep sains dengan mudah dan asyik dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Selain kita dapat memahami konsep sains ilmiah dengan mudah, kita juga dapat mengenal kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.